Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nama saya Linda Kania Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih ibadah tentang pengurusan jenazah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian jenazah. Menurut istilah, kata jenazah ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan terpisahnya roh dengan jasadnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah dapat diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati. Sedangkan menurut Hasan Sadili, kata jenazah ialah seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Hal-hal yang dikerjakan ketika seseorang sakaratul maut. Yang pertama, mentalkin atau menuntunnya dengan bacaan la ilaha illallah. Yang kedua, berdoa untuk jenazah dan tidak berkata kecuali yang baik. Yang ketiga, tidak mengapa bagi seorang muslim mendatangi seorang kafir yang dalam keadaan sakaratul maut untuk menawarkan kepadanya agama Islam. Tanda-tanda kematian: 1. Terhentinya napas. 2. Kedua pelipisnya melemas. 3. Hidung menjadi lebih lunak. 4. Kulit wajah menjadi lebih panjang. 5. Terpisahnya kedua telapak tangan dari lengannya. 6. Kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki. 7. Tubuh menjadi dingin. 8. Tanda yang sangat jelas yaitu adanya perubahan bau pada tubuhnya. Tanda-tanda tersebut dapat diketahui dengan tanpa menggunakan alat, dan ada tanda-tanda lain yang dapat diketahui dengan menggunakan alat-alat kedokteran. Hal-hal yang dikerjakan ketika seseorang meninggal dunia. Yang pertama, disunahkan untuk menutup kedua matanya. Yang kedua, disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaiannya yang semula. Yang ketiga, bersegera untuk mengurus jenazahnya. Yang keempat, diperbolehkan untuk menyampaikan berita kematiannya kepada orang lain dengan tujuan untuk bersegera mengurus jenazahnya. Yang kelima, disunahkan untuk bersegera menunaikan wasiatnya dengan tujuan untuk menyegerakan pahala bagi si mayat. Yang keenam, diwajibkan untuk bersegera melunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada makhluk. Yang ketujuh, diperbolehkan untuk membuka dan mencium wajah si mayat. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu 4 hal yang dilakukan muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, yang akan dibahas oleh Teh Lucy dan Aadi Nurholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Lusalawati, saya dari kelompok 10, ingin menjelaskan tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Orang yang utama memandikan jenazah. Yang pertama, untuk mayat laki-laki, orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, kemudian kakeknya, bapaknya, keluarga terdekat, muhrimnya, dan istrinya. Yang kedua, untuk mayat perempuan. Orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. Yang ketiga, untuk mayat anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk mayat anak laki-laki, boleh perempuan yang memandikannya, maupun sebaliknya. Untuk mayat anak perempuan, boleh laki-laki yang memandikannya. Yang keempat, jika seorang perempuan meninggal, sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki, dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan, cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah: yang pertama, muslim berakal balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu menutupi aib si mayat.
Mengkafani jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh si mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelahnya kita mengkafani mayit atau jenazah, yang selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di arah kiblat. Posisi jenazah yaitu kepalanya sebelah kanan dan kakinya sebelah kiri imam. Dan yang selanjutnya, pada jenazah laki-laki, imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah. Sedangkan apabila makmumnya perempuan, jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Dan yang selanjutnya itu, setelah jamaah sholat jenazah siap untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang selanjutnya itu rukun sholat jenazah. Yang pertama, berniat dalam hati mensolatkan jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Dan yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat. Yang keenam, membaca doa. Serta yang nomor 7 yaitu salam. Syarat-syarat sholat jenazah yaitu sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang mensolatkannya, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kuburan atau yang disebut dengan sholat gaib. Yang selanjutnya itu tata cara dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Yang mana niatnya yaitu sholli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardul kifayati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas mayit laki-laki 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum imam karena Allah ta'ala. Itu bagi mayit laki-laki. Adapun bagi mayit perempuan yaitu hadihil mayyiti. Yang kedua yaitu takbir 4 kali. Takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan dan membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat yang paling afdal dalam sholawat, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Yang selanjutnya itu takbir ketiga dan membaca doa untuk si mayit. Gimana dibunyinya doa untuk si mayit tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqqih minal khotoya kama yunaqqas samawati wal abyadu minad danas, dan selanjutnya dan seterusnya. Yang selanjutnya itu takbir keempat dan membaca doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu wal akhwanina ladina sabaquna bil imani wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah takbir keempat dan membaca doa. Yang selanjutnya kemudian selesai memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Keterangan, apabila jenazahnya perempuan cukup mengganti lafaz hu menjadi ha. Setelahnya kita mengkafani, mensolatkan. Lalu sesi selanjutnya itu menguburkan jenazah. Hal-hal yang disunatkan dalam penguburan jenazah yaitu yang pertama disunatkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan atau yang disebut dengan pasaran. Yang kedua disunatkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa bagi para penggiring. Boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan ataupun kirinya. Yang selanjutnya yang ketiga disunatkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dan jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada sak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita atau yang disebut dengan non muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lontarkan, karena yang baiknya, yang benarnya mutlak datangnya dari Allah dan buruknya datangnya mutlak dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Yang selanjutnya itu takbir ketiga dan membaca doa untuk si mayit. Gimana dibunyinya doa untuk si mayit tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqih minal khotoya kama yunaqqas samawati wal abyadu minad danas, dan selanjutnya dan seterusnya. Yang selanjutnya itu takbir keempat dan membaca doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa gfirlana wa lahu wal akhwanina ladina sabaquna bil imani wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah takbir keempat dan membaca doa. Yang selanjutnya kemudian selesai memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Keterangan, apabila jenazahnya perempuan cukup mengganti lafaz hu menjadi ha. Setelahnya kita mengkafani, mensolatkan. Lalu sesi selanjutnya itu menguburkan jenazah. Hal-hal yang disunatkan dalam penguburan jenazah yaitu yang pertama disunatkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan atau yang disebut dengan pasaran. Yang kedua disunatkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa bagi para penggiring. Boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan ataupun kirinya. Yang selanjutnya yang ketiga disunatkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dan jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada sak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita atau yang disebut dengan non muslim, atau yang disebut dengan pasaran.
Yang kedua, disunatkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa bagi para pengiring. Boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan ataupun kirinya. Yang selanjutnya yang ketiga, disunatkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dan jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada sak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita atau yang disebut dengan non muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lontarkan, karena yang baiknya, yang benarnya mutlak datangnya dari Allah, dan buruknya datangnya mutlak dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.